semua bersujud kepada dia kecuali Ajajil. Nah, disinilah mulai serunya rencana kehidupan. Ketika Ajajil menolak untuk mentaati perintah Allah, bersujud menghormati Nabi Adam, Allah bertanya kepada Ajajil, apa yang membuat Ajajil tidak mau patuh dengan perintah Allah untuk bersujud kepada makhluk yang Allah ciptakan? Ada. Kemudian Ajajil menjelaskan, aku hidup puluhan ribu tahun dengan patuh tunduk sujud kepada perintahmu ya Allah. Aku laksanakan segala apa yang Engkau perintahkan. Mulai langit pertama aku ibadah, langit kedua aku ibadah, sampai langit ketujuh aku ibadah. Puluhan ribu tahun aku ibadah padamu ya Allah. Kenapa sekarang aku yang hidup puluhan ribu tahun harus sujud pada makhluk junior, makhluk baru yang Engkau ciptakan dari tanah, sedang aku diciptakan dari api? Apa masalahnya? Padahal aku berpengalaman, aku lebih baik, aku lebih benar, aku lebih pengalaman. Kenapa aku yang lebih pengalaman harus sujud pada makhluk junior, pada makhluk baru yang namanya Adam? Begitulah iblis menolak untuk sujud dengan perasaan ego, kesombongan, yang merasa diri sebagai orang yang patuh, orang yang soleh. Sehingga ketika Allah memerintahkan sujud kepada Nabi Adam, menghormati makhluk baru, iblis enggan karena kesombongan. Akhirnya karena kesombongan iblis, Allah menetapkan iblis sebagai makhluk kafir yang akan jadi penghuni neraka yang kekal selamanya. Iblis sambil memandang Nabi Adam dengan perasaan dengki, iri, dendam, karena dia merasa paling senior, hidup udah puluhan ribu tahun, tapi sekarang harus sujud menghormati makhluk junior. Ini ibaratkan kita bekerja di sebuah kantor pemasaran mobil atau motor atau barang. Dari mulai perusahaan berdiri, kita bekerja sampai perusahaan menjadi perusahaan besar dan kita menjabat manajer. Tiba-tiba ada karyawan baru yang melamar, yang diinformasikan oleh pusat supaya semua karyawan yang sudah kerja puluhan tahun harus patuh mengikuti karyawan baru. Ibaratnya kita mengalami kondisi seperti itu. Kerja udah puluhan tahun, dari perusahaan yang kecil menjadi perusahaan yang besar, tiba-tiba pusat menginstruksikan ada karyawan baru, dan kita diperintah untuk mentaati karyawan baru. Apa perasaan kita? Begitulah iblis. Pasti nggak suka. Sudah pengalaman, sudah banyak pengalaman, sudah taat pada perusahaan, tapi harus menghormati karyawan baru yang belum pernah bekerja dan mengikuti perintah karyawan baru. Itu pasti begitulah. Tanpa disadari sebenarnya karyawan baru ini adalah karyawan yang punya potensi untuk mengoperasikan AI dan menjual barang-barang ke pasar dunia. Namun kita karena tidak enak, karena nggak suka untuk patuh pada karyawan baru, kita nggak mau. Padahal karyawan baru ini punya potensi memasarkan barang ke seluruh dunia dengan teknologi terbaru. Begitu juga iblis, begitu juga Ajajil. Puluhan ribu tahun dia hidup di langit pertama sampai langit ketujuh dengan beribadah kepada Allah. Tiba-tiba ada makhluk baru, harus patuh pada makhluk baru. Akhirnya iblis dendam. Ketika Allah menjadikan iblis sebagai makhluk kafir yang akan jadi celaka selamanya
Iblis mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, dikarenakan Engkau telah menetapkan aku sebagai makhluk yang tersesat, izinkan aku ya Allah, umurku dipanjangkan sampai hari kiamat." Nah, jadi iblis minta umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat. Dan kemudian permintaan ini dikabulkan oleh Allah. Silahkan iblis, kamu umurnya dipanjangkan sampai hari akhir, hari kiamat. Dan yang kedua, iblis meminta kepada Allah, "Ya Allah, karena kan aku telah ditetapkan tersesat oleh-Mu, izinkan aku untuk menghasut, menggoda, merayu semua manusia agar ikut langkahku menjadi makhluk yang sombong, yang tidak mau taat pada perintah." Jadi iblis minta izin untuk menghasut, menggoda seluruh manusia yang ada di muka bumi agar ikut langkahnya. Dan permintaan iblis yang akan menggoda manusia, Allah izinkan. Silahkan iblis, engkau diizinkan untuk menggoda manusia, merayu manusia, mempengaruhi manusia, menghasut manusia untuk mengikuti langkah. Silahkan. Namun Allah menjelaskan, akan ada makhluk manusia yang tidak akan mempan dihasut oleh iblis. Akan ada orang manusia yang tidak akan mempan dirayu oleh iblis. Iblis bengong, terkaget-kaget, siapa orang itu ya Allah? Orang yang tidak akan mampu dipengaruhi oleh iblis itu adalah orang-orang yang ikhlas. Jadi kata Allah, orang-orang yang tidak akan mempan dihasut oleh iblis itu adalah orang-orang yang ikhlas, melakukan segala amalan sesuatu tanpa berharap apapun, hanya karena dia sadar sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan dia melakukan atas dasar karena dirinya, karena Allah. Dia orang-orang yang ikhlas, tulus, tidak meminta hak, tidak memponis, tidak mengklaim. Dia tulus saja melakukan segala sesuatu, ikhlas karena itulah yang tidak akan mempan dihasut. Dan iblis pun mengangguk-angguk, akhirnya, oh seperti itu, oke lah kalau begitu. Dan akhirnya iblis terusir dari surga dan menjadi makhluk celaka yang akan menghasut manusia mengikuti langkah iblis. Nah, awalnya iblis ini namanya Ajajil. Ajajil ini dari bahasa Ibrani artinya adalah terhormat. Jadi Ajajil sebelum jadi iblis namanya adalah makhluk yang terhormat. Bahkan para malaikat menyebutkan Ajajil sebagai Sayyidul Malaikat, pemimpin para malaikat, dengan julukan pemimpin para malaikat, karena kesolehan Ajajil saat itu. Bahkan julukan lain yang disematkan para malaikat kepada Ajajil adalah Hanzul Jannah, bendaharawan surga. Saking soleh-solehnya Ajajil pada saat itu, julukan-julukan namanya terhormat, bendaharawan surga, pemimpin para malaikat. Namun setelah Ajajil menolak mentaati perintah Allah, namanya berubah menjadi iblis. Iblis itu asal katanya dari kata ablasa, artinya adalah putus asa. Jadi orang makhluk yang putus asa dari rahmat Allah, itulah iblis. Nah, setelah iblis ditetapkan makhluk kafir yang celaka, kemudian Nabi Adam diciptakan pasangannya dan kemudian dinikahkan oleh Allah, seorang wanita yang dibuat dari tulang rusuk yang bengkok dari Nabi Adam, dan kemudian menjadi seorang wanita dan jadi istri Nabi Adam, namanya Siti Hawa.